Menurut Anda, ini bangunan apa? Jangankan Anda yang lahir dan besar di Pulau Jawa atau pulau lain di perkotaan. Saya yang lahir dan besar di pelosok Indonesia, yang termasuk dalam daftar provinsi miskin sejak zaman Orde Baru, bahkan sejak zaman merdekanya Indonesia, terperanjat kaget ketika tahu bahwa ternyata ini bukan kandang ternak, melainkan bangunan sekolah yang masih ada saat ini. Dan mencengangkan bahwa jumlah sekolah yang seperti ini masih lumayan banyak. Bangunan sekolah negeri bukan rusak, tetapi memang dibangun seperti ini keadaannya sejak berdirinya sekolah ini dan atas swadaya masyarakat. Waktu saya SD sekitar setengah abad yang lalu di kampung saya, walaupun termasuk miskin untuk ukuran pedesaan, kala itu bangunan sekolahnya sudah tembok dengan atap zinc atau aluminium, bukan bangunan bambu dan alang-alang. Jadi bangunan yang paling bagus di desa saya dan semua desa sekitar saya yang saya kenal adalah bangunan sekolah dan gereja atau kapel. Rumah penduduk saat itu memang masih banyak yang seperti bangunan sekolah yang kita lihat di video ini. Namun bangunan sekolahnya bagus. Itu 50 tahun yang lalu. Keadaan sekarang sudah jauh lebih baik. Namun di sekolah ini, yang ada di video ini, bangunan sekolahnya lebih buruk dari bangunan sekolah di kampung saya. Bukan lebih buruk dibandingkan dengan sekolah di kampung saya hari ini, tetapi lebih buruk dari bangunan sekolah di kampung saya 50 tahun yang lalu. Yang sama-sama berada dalam provinsi tertinggal seperti kampung saya juga. Bangunan sekolah ini tepatnya berada di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Jadi saya heran atas dua fakta. Pertama, kok masih ada sekolah yang seperti ini hari ini? Kedua, kok dibiarkan dalam kondisi demikian bertahun-tahun? Di provinsi yang sama, ada sekolah-sekolah negeri yang seperti ini. Ada juga sejumlah sekolah swasta bagus dan favorit sejak zaman awal kemerdekaan, yang kondisinya sejak itu sudah seperti ini. Di provinsi ini juga terletak salah satu Seven Wonders of the World, Komodo, dengan kota bahari Labuan Bajo di Manggarai Barat dan sekitarnya yang dipermak mewah super premium. Dengan dana bertriliun-triliun, bukan bermiliar-miliar ya, bertriliun-triliun. Di provinsi tetangga dari provinsi NTT ini, ada NTB yang punya Mandalika dengan infrastruktur pendukung kelas dunia. Apalagi kalau di Pulau Jawa dan yang lainnya, infrastrukturnya selama pemerintahan Jokowi, jalan tol, kereta cepat tercepat di Asia, dan seterusnya, sangat booming. Ada juga proyek pembangunan menara-menara BTS, Base Transceiver System, dengan anggaran 28 triliun, dengan dana sudah cair sebesar 10 triliun, dan sudah terkorupsi 8,32 triliun. Mengapa ya Pak Jokowi dan Pak Gubernur Victor Laiskodat? Bapak berdua entah tergerak hati atau tidak, hingga sekarang tidak nyipratkan sedikit saja anggaran untuk bangunan sekolah-sekolah seperti ini. Saya yakin kalau bapak-bapak membangun sekolah-sekolah itu dan tidak bocor anggarannya, semua sekolah jelek itu total anggarannya tidak akan sampai 1 triliun. Atau kalau tidak dibangun, diubah saja menjadi objek wisata internasional sebagai keajaiban ke-8, the 8 wonder of the world. Apakah bapak berdua ini dan jajarannya tidak merasa membangun sekolah seperti ini jauh lebih berarti dalam memanusiakan manusia dalam pemerataan pendidikan di zaman milenial ini? Pak Gubernur Victor Laiskodat, jangan membangun pendidikan dengan azas pragmatis yang dangkal, yakni demi kemajuan teknologi seperti menguras biaya untuk mengurus 3.500 pemuda dikirim untuk pendidikan vokasi ke Jerman. Itu baik, namun hanya menyangkut manfaat pragmatis dari yang namanya pendidikan. Itu mereduksi arti pendidikan sejatinya, sekaligus mereduksi arti peradaban manusia yang hanya berorientasi dan ditrigger oleh kemajuan iptek, bukannya kemajuan martabat kemanusiaan dari manusia, sebagaimana Tuhan menciptakannya. Pak Victor Laiskodat pasti paham benar bahwa karya pendidikan adalah karya penyelamatan umat manusia. Pendidikan adalah pembebasan manusia dari kesesatan dalam arti seluas-luasnya, serta mengantarnya ke gerbang kemajuan. Tolong Bapak renungkan ini dalam kacamata iman Kristiani. Jangan pula Bapak terlalu impulsif, gregetan karena pendidikan tidak kunjung maju di NTT, lalu membuat trial masuk jam 5 pagi yang minim dasar kajian komprehensifnya. Kualitas bukan kuantitas. Kualitas tidak ditentukan lamanya waktu berada di sekolah, melainkan oleh pemahaman subjek didik orang tua dan pihak sekolah tentang hakikat dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dari level konseptual di tingkat birokrasi dan manajemen pendidikan, hingga level kontekstual di kelas. Jadi, pertama-tama yang dibangun adalah revolusi paradigma peserta didik, orang tua, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan. Apa pentingnya dan bagaimana mengupayakannya? Saya puluhan tahun mengelola pendidikan di Jakarta dan sekitarnya. Tidak pernah menemukan korelasi antara lamanya berada di sekolah atau bahkan jumlah jam belajar mengajar dengan kualitas. Yang selalu berbicara artikulatif tentang mutu adalah kualitas guru, kualitas murid, sadar dan paham akan tujuan, serta kualitas pendampingan orang tua di rumah sebagai institusi pendidikan pertama dan utama. Pendidikan adalah kemanusiaan manusia. Manusiakan dulu manusianya, baru bicara soal kemajuan teknologi. Ketertinggalan mutu pendidikan NTT bukan terutama karena orang-orang NTT bodoh-bodoh, melainkan karena manajemen birokrasi pendidikannya kurang didasari falsafah kemanusiaan manusia, sebagaimana diajarkan bagawan pendidikan seperti Ki Hajar Dewantoro dan para ahli lainnya. Pak Jokowi yang terhormat, saya adalah salah satu warga negara yang mengagumi Bapak dalam banyak hal, tetapi sedikit kecewa dalam hal pendidikan. Baik menyangkut pemerataan seperti gedung sekolah ini, maupun mengenai kebobrokan pendidikan kita di level kontekstual, di level classroom. Kebanyakan di level kementerian, mereka hanya mengartikulasi pendidikan secara konseptual dan jargon. Namun, pada tataran classroom,
quality assurance sampai ke level sekolah dan kelas tidak ada jaminannya. Banyak guru tidak paham apa dan bagaimana membuat LPP, silabus. Seperti apa pentingnya pengukuran hasil belajar, apa hubungan antara silabus KBM dengan ujian, apa itu kisi-kisi, dan banyak hal lagi. Banyak anggaran habis untuk sertifikasi dan pelatihan, dan dikira pelatihan sudah segalanya. Pelatihan tanpa quality assurance, follow up di level sekolah dan kelas adalah nonsense. Akreditasi dan MONEF, para pengawas yang berkeliling ke sekolah-sekolah, lebih banyak berorientasi dan berbasis bukti fisik. Bukti fisik adalah pengaburan makna kesejatian pendidikan. Bukti fisik itu urusan legal, sedangkan urusan realita mutu bukanlah bukti fisik, melainkan bukti nyata. Legalisme dan formalisme adalah dua kambing hitam yang paling berandil merusak efektivitas pembangunan pendidikan selama periode Bapak Joko Widodo. Jangan terjebak oleh bukti fisik. Pendidikan bukan fisik seperti infrastruktur jalan dan jembatan. Pendidikan adalah soal afeksi, psikomotor, dan kognisi.